Kemudian berikutnya apa seorang sedang sekarat dianjurkan dibacakan surat Yasin? Apa itu ada dalilnya? Mohon bimbingannya, jazakumullahu khairan. Nah, wa iyyakum berkaitan dengan surat Yasin ya. Memang ada riwayat. Ada riwayat yang menunjukkan tentang disunahkannya membaca surat Yasin ya, bagi orang yang sedang sekarat. Ada riwayat seperti itu. Iqra'u, disebutkan dalam hadis, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada orang yang sekarat ya, di antara kalian yang sedang dihadiri oleh kematian, bacakanlah kepadanya surat Yasin ya. Ini ada hadis yang seperti ini, dan hadis ini disahihkan oleh sebagian para ulama karena mereka menyangka sanadnya bagus gitu. Nah, ya. Disebutkan bahwa hadis itu diriwayatkan dari jalan Abi Utsman An-Nahdi dari Ma'qal ibn Yasar. Ya. Namun yang lainnya mendhaifkan hadis ini karena rawinya itu bukan Abu Utsman An-Nahdi. Ya. Kalau Abi Utsman An-Nahdi memang itu sahih, thiqah. Tapi ada orang itu bukan Abi Utsman An-Nahdi, tapi yang lainnya gitu. Sehingga karena ketidakjelasan ya, siapa itu Abu Utsman di sini, apa An-Nahdi atau yang lainnya, maka didhaifkan oleh sebagian para ulama yang lainnya. Sehingga ada yang menyunahkan, ada pula yang tidak menyunahkan. Yang menyunahkan karena mensahihkan hadis tadi gitu. Yang tidak menyunahkan karena memang meyakini hadis tadi tidak sahih ya. Nah, kemudian yang benar yang mana, wallahu a'lam bishawab, yang kita dapatkan dari Syekh Nasruddin Al-Albani, muhaddits ya, orang yang pakar hadis di masa ini, dan juga para ulama yang sebelumnya, yang nampaknya lebih benar adalah hadis ini lemah. Hadis Iqra'u mautakum aw ala mautakum Yasin, bacalah Yasin bagi orang yang sedang sakaratul maut ya. Ini adalah hadis yang lemah gitu. Nah, ini yang lebih benar dalam masalah ini ya, namun ya, seorang harus melihat ketika ada orang yang melakukannya atas dasar apa. Kalau dia atas dasar meyakini hadis ini sahih ya, maka apa yang dilakukannya bukan dengan hawa nafsu tapi dengan ilmu, namun ilmunya yang sampai kepada dia masih dalam keadaan ilmu yang belum lengkap, yang kurang tepat, yang karena ilmu yang benar tentang masalah ini adalah hadisnya lemah. Hadisnya lemah, maksud saya seorang tidak kemudian bermudah-mudahan atau bersegera untuk kemudian mengatakan orang tadi sesat karena sebab melakukan perbuatan ini. Karena di sana ada para ulama yang mensahihkan hadis ini sehingga menjadikan mengambil dari hadis tadi sunnahnya membaca surat Yasin. Meskipun yang benar adalah hadis ini lemah ya, dan tidak disunahkan untuk membaca secara khusus surat Yasin. Adapun kalau tidak dikhususkan membaca Quran bagi orang yang sakit, maka ini bagus ya. Orang yang sakit ya, kalau dibacakan kepadanya Al-Quran ini bagus. Apakah surat Yasin atau yang lainnya ya. Nah, tapi jangan dikhususkan surat Yasin. Jangan dikhususkan surat Yasin, karena mengkhususkan surat Yasin tadi sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, hadis yang lemah ya. Sehingga kalau dikhususkan tidak ada dasarnya menurut pendapat yang lebih benar. Tapi kalau tanpa mengkhususkan kita membaca dari awal ya, atau sampai kemudian ternyata sampai kepada surat Yasin juga kita bacakan juga surat yang lainnya, maka tidak mengapa, karena bermanfaat bagi orang yang sakit ya. Namun bagi orang yang sudah nampak dia itu dalam keadaan sakaratul maut ya, didatangi oleh malaikat maut, kalau sudah nampak itu, maka yang dianjurkan adalah mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Kita perintahkan dia, kita bisikan pada dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, ya, dan itulah yang diajarkan dan dilakukan oleh para sahabat, ya. Dan disebutkan di sana juga ada keutamaan yang besar, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Ya, maka itu yang dianjurkan, ya. Yang dianjurkan adalah mengajarkan orang untuk mengucapkan la ilaha illallah, juga diingatkan untuk ingat Allah, ingat agar berzikir begitu. Nah, dan kalau sudah mengucapkan sekali sudah cukup. Jangan kemudian dipaksa untuk yang berikutnya terus-terusan mengucapkan, tidak. Ya, karena dikhawatirkan nanti dia capek, bosan, akhirnya ketika betul-betul nyawa dicabut dalam keadaan atau sudah di kerongkongan, dalam keadaan dia akhirnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian setelah itu nyawanya dicabut, maka dia telah menjadikan akhir hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, ini tentang masalah membaca surat Yasin.